Berarti Sayyidina Umar menghindar dari takdir dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Jun Ibrahim atau Arjun Ibrahim Aziz atau Aziz. Sudah bersama dengan Ustadz Safrizal yang baru saja turun mimbar di hari Jumat. Yang berbahagia ini Ustadz, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Corona gimana Ustadz? Masih lancar ceramah, kajian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sejak ada corona memang beberapa jadwal khutbah itu sempat dihentikan. Oke. Salah satunya di PT CNI ya. Oh, salah CNI. satu perusahaan multi level marketing yang pusatnya ada di Jakarta Barat. Masih aktif itu Ustadz ya? Masih. Oh, kayaknya udah nggak ada tuh. Ada masih. Itu cukup lama termasuk Pionir MLM ya. di Indonesia lah Iya, ya. betul. Itu justru dulu saya yang buat jadwal khutbah. Oh, jadi pionir Untuk membuat atau mengadakan kajiannya. khotib Jumat di PT CNI. Oke. Termasuk yang di gudangnya di daerah Jatake. Oke, ya. Nah, sejak corona ini sampai hari ini belum ada informasi jadwal terbaru. Sama sekali. Udah setahun, Ustadz? Sudah hampir setahun berarti ya. Udah setahun 10 lebih. bulan kan Iya, ya? hampir 10 sebulan, bulan. hampir setahun. Hampir setahun nanti bulan Februari Maret Februari, ya. setahun. Itu salah satunya. Nah, tapi yang masjid-masjid yang lain seperti Alhamdulillah Masjid Al-Mutakin ini ya, mudah-mudahan para muassis pendiri dan juga para DKM senantiasa diberikan keberkahan Amin, dan rahmat amin, oleh ya Allah Rabbal Subhanahu wa Alamin. taala. Amin. Ini tetap berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Termasuk juga di daerah Kranji berjalan. Juga ada beberapa kajian-kajian yang ya terpaksa juga libur. Libur ya? Tapi alhamdulillah setelah ada new normal ini mulai dijalankan lagi. Alhamdulillah. Mulai ada kegiatan lagi, khutbah Jumat, kajian-kajian juga. Meskipun tidak sepadat seperti Tidak pada sepadat umumnya. sebelumnya. Iya, memang itu tantangannya Ustadz kalau lagi corona begini nih, semua kegiatan bahkan bukan hanya ibadah ya, kayaknya semua lini itu sudah dibatasi. Betul. Dan ini gimana Ustadz nih? Kayak sholat berjarak yang harusnya rapatkan saf itu kan jadi ada perbedaan nih sekarang nih. Terus ada sujud itu harus bersentuhan langsung dengan tanah lantai gitu. Ini pakai masker sekarang. Ya. Terus udah wudhu pakai hand sanitizer lagi. Iya. Itu gimana Ustadz secara hukum sebenarnya Ustadz? Ya, kalau seperti itu memang kita lebih mengutamakan manfaat daripada madharat. Ya. Sebenarnya penyakit dari dulu semua ada. Betul. Likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Cuma mungkin untuk preventif saja agar tidak mungkin melebar dan menyentuh yang lain, terkena yang lain, mungkin dibuatlah protokol-protokol kesehatan. Seperti misalnya ibadah harus dijaga jarak. Kemudian sudah wudhu juga harus pakai hand sanitizer. Kemudian juga apalagi tadi satu lagi? Masker ya, masker. Dan ini di para ulama memang Ada perbedaan perdebatan pendapat ya, ada perdebatan dan perbedaan pendapat gitu, karena diantaranya adalah salah satu anggota sujud yang harus kena lantai itu ya adalah wajah. Iya. Ya wajah. Nah, wajah itu berarti termasuk hidung ya, bukan sekedar dahi. Tapi termasuk hidung. Wajah itu berarti hidung juga harus menyentuh. Ya. Nah, di situ letak perbedaannya. Tapi ada juga yang itu nggak masalah lah, jangan sampai menjadi apa namanya perpecahan di masyarakat kita, apalagi masjid kita. Iya. Nah, untuk kita berdoa mudah-mudahan jaga jarak ini jangan sampai terus-terusan, karena memang kalau kita lihat hadis Nabi ya sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan. Kita berdoa mudah-mudahan ini segera menghilang coronanya, covidnya, dan kita bisa normal lagi seperti sedia kala, seperti dahulu, rapat bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, sehingga kekuatan ukhuwah terasa. Saudara kita sebelah kita pun merasa kita bahwa itu bagaikan satu tubuh. Betul. Karena orang Islam itu bagaikan satu tubuh ya kan? Iya, benar Ustaz. Jadi seperti itu yang harus kita
sikapi emang harus gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya jarak antara hukum protokol kesehatan dengan hukum syar'i itu sebenarnya nggak perlu diperdebatkan ya. Selalu dikendorkan dan terlalu perdebatkan secara detail ya, secara tajam sehingga membuat permusuhan dan perpecahan di antara kita. Nanti juga ada saatnya kita kembali seperti normal sedia kala. Iya, amin. Tapi nih Ustaz nih, kalau saya pernah dengar gitu Ustaz ya, hadis Nabi itu yang bilang kalau ada satu wabah dalam satu lingkungan tertentu yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar nih Ustaz. Itu kan sebenarnya bener kan, kalau nggak salah koreksi ya Ustaz, itu hadisnya begitu gitu. Cuman nih kan kalau kondisinya semuanya dirumahkan, bahkan sampai ibadah juga dirumahkan, kayaknya kalau menurut saya pribadi ini objektifnya saya aja gitu ya. Jadi kayak ada pemisahan umat sebenarnya Ustaz gitu. Tapi kalau misalnya memang itu harus protokol ya nggak apa-apa, baik-baik aja. Ustaz sendiri gimana nih? Nggak ada itu ya? Ya memang pernah terjadi ya di masa Umar bin Khattab itu, ketika beliau ingin ke negeri Syam itu atau ke Palestina, itu sahabat di sana itu sedang ada wabah. Ya, nah kemudian Sayyidina Umar diinformasikan bahwa di Palestina sedang ada wabah. Kemudian beliau membelokkan tujuannya. Sahabat yang di Palestina itu menuntut, bukankah agendanya harus ke Palestina, kenapa menghindar? Berarti Sayyidina Umar menghindar dari takdir dong. Maka apa kata Sayyidina Umar? Sungguh saya menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi seperti itu. Jadi menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi memang ya tadi kita lebih mengutamakan maslahat. Kalau memang sudah clear, udah jelas di situ ada wabah, ya kita hindari agar kita tidak terkena madarat kan, tidak terkena penyakit. Kalau kita pun kena penyakit, ibadah juga ada batasannya akhirnya kan. Nah, yang harusnya bisa berdiri jadi duduk, yang duduk jadi berbaring. Kalau sakit kan jadi ada batasannya gitu. Seperti itu. Kalau Ustadz sendiri nih, dari sekian banyak kajian yang akhirnya tutup, tapi tetap tidak mengurangi ibadah secara pribadi gitu Ustadz ya? Tidak dong, kalau ibadah yang sifatnya pribadi ya, personal, itu jangan dikurangi, justru malah kita perbanyak. Wah benar, ini waktunya nih Ustadz ya, momentum untuk meningkatkan ibadah pribadi. Itu jangan kendur itu mah, harus tambah kita lebih giat kan. Betul Ustadz, benar. Jadi seperti itu. Terus kiat-kiatnya gimana Ustadz nih, biar kita sebagai muslim tuh tetap lapang dalam menerima kondisi corona, bisa maksimal dalam ibadah, itu gimana Ustadz kira-kira Ustadz? Ya memang banyak yang melihat ke daerah-daerah juga, di sana seperti biasa aja, nggak ada masalah kayaknya. Katanya malah di Aceh nggak ada satu pun nggak ada tuh kasus corona. Ya makanya ini yang penting bagi kita adalah jaga kesehatan itu tetap, karena al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Artinya kita harus lemah fisik kita, ya lemah harus kuat. Fisik kita jangan boleh lemah, kuat iman kita nggak boleh lemah, kuat ekonomi kita nggak boleh lemah. Iya benar Ustaz. Ya fisik kita harus kuat, lebih dicintai oleh Allah. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan sampai lemah. Ya seperti itulah kalau saya lihat di daerah-daerah, seperti kemarin saya habis dari Ciamis, tetap di sana diterapkan protokol kesehatan karena anjuran pemerintah untuk menjaga yang mungkin yang lebih besar. Tapi saya biasa-biasa aja gitu. Masih kayak normal-normal. Kayak normal-normal. Mudah-mudahan sih terus normal dan kegiatan kita terus grafiknya naik, ekonominya naik, ya productivitas naik gitu kan. Itu yang kita harapkan kan. Betul. Sebagai bangsa Indonesia ini, ya kan kita harapkan normal seperti dulu, bahkan kita bisa maju. Jangan terus kita terbawa dengan rasa khauf, rasa khawatir. Kemudian kita malah tidak produktif. Kita tidak menjaga kesehatan, malah kita malah down dan sebagainya. Itu yang bahaya. Bahaya. Kalau udah down tuh semuanya sakit. Ekonomi sakit, pikiran sakit, semua sakit. Gampang kena jadinya. Ya mudah-mudahan Ustaz ya, kalau misalnya dalam kondisi corona ini tidak menjadi alasan buat umat itu dianggap wah ini
strategi pemecahan umat nih jangan sampai Ustaz, sebenarnya jangan sampai kayak gitu ya. Ya memang banyak ya yang banyak banget Ustaz mengatakan saya lagi agak mancing sebenarnya Ustaz. Ya bagian gak apa-apa bagian dari teori-teori konspirasi. Iya, banyak banget. Karena ada yang mengatakan gini, ciptakanlah perang agar kamu bisa menjual senjata. Ciptakanlah virus agar kamu bisa menjual vaksin atau antivirus. Itu kan bagian-bagian dari teori-teori konspirasi gitu kan. Ya kita percaya tidak percaya ada yang seperti itu. Tapi jangan sampai kita termakan hoax atau apa karena yang penyakit itu ada. Pasti ada. Ada penyakit itu pasti ada. Sebelum corona juga sudah ada. Virus sebelumnya SARS dan lain sebagainya. Itu malah lebih. Iya, ada lah gitu. Iya, mudah-mudahan lah corona segera selesai nih Ustaz. Iya. Biar kajiannya lancar lagi Ustaz. Kajian taklim lancar lagi insyaallah. Ibadah lancar lagi, bisa rapat. Iya, pada bisa salaman lagi Ustaz. Salaman lagi. Salaman orang pada takut sekarang Ustaz. Iya, jadi tasafahu yuzhibul ghilla minkum, bersalaman-salaman kalian niscaya Allah akan menghilangkan kedengkian di antara kalian betul, gitu. Jadi itu sudah dicontohkan Nabi gitu. Gak apa-apa kalau kita yakin bersih tangan kita dan kita sehat, salaman saja gitu. Kalau udah nggak berani kan gimana? Kayak Pak Hardo tuh. Dulu. Nggak apa-apa. Bersentuhan kita, komando nggak apa-apa. Iya. Itu tuh bersentuhan juga. Kita lah, yang nggak mau orang ngelihat yang nggak bisa salaman juga harus besar hati gitu Ustaz ya. Iya. Jangan wah gitu-gitu nggak apa-apa. Biarin. Nggak masalah. Jangan terlalu kita nggak mau salaman berarti nggak nyunah. Itu juga salah lagi. Iya, benar-benar. Kan? Wah nggak rapet nih nggak nyunah. Nggak nyunah. Jangan juga begitu kan. Benar. Jadi dewasalah kita dalam menyikapi kondisi keadaan baik secara politik, sosial, ekonomi, termasuk dalam kesehatan itu kita dewasa harusnya menyikapi itu. Bijak banget dalam menyikapi. Bijak banget karena memang corona ini bikin kita tuh jadi berpikir lebih keras lagi Ustaz. Betul. Yang punya usaha juga kan berpikir bagaimana nih kondisi dalam tidak normal tetap normal nih. Nah kan gitu. Justru pas ada corona yang tadinya mungkin usahanya tidak maju, pas ada corona malah maju. Ada saat langsung grafiknya naik. Bisa. Perusahaan-perusahaan online. Iya perusahaan online yang jual masker terutama saat. Yang jual masker. Bukan yang jual masker aja sebenarnya kan. Iya maksudnya yang lain contohnya. Perusahaan online tuh langsung grafiknya naik sekali. Ada memang yang itu. Iya. Kayak Almutakin kan sekarang kan alhamdulillah nih jadinya ketika ada kebijakan PSBB diperketat terus taklim juga kita batasi atau mungkin dihindari dulu jadi ya bentuknya kan seperti ini Ustaz. Iya online. Nah, iya mudah-mudahan lah ini juga bisa jadi ladang dakwah dari Almutakin biar sifat dakwahnya Almutakin tuh nggak berhenti gara-gara satu virus gitu loh. Betul. Didukung Ustaz ya? Dukung. Setuju. Kalau perlu setelah ini perdana bukan nih? Ini perdana Ustaz. Alhamdulillah. Jadi setelah ini terus. Pasti, harusnya jadi pasti. Ustadz yang sudah turun mimbar tawarkan. Kita talkshow sebentar 15 menit gitu kan. Iya, ngobrol-ngobrol. Lillahi ta'ala aja gitu kan. Kita lillahi ta'ala insya Allah pahalanya mengalir. Amin. Gitu. Yang penting emang tujuannya ibadah Ustaz. Ya, tujuannya ibadah gitu. Dakwah jangan kemana-mana dulu. Oke deh Ustaz kalau gitu terima kasih banget waktunya. Ya sama-sama. Terima kasih teman-teman yang bekerja yang ada dalam balik layar. Mudah-mudahan kita semua sehat bisa diberikan kesempatan untuk selalu beribadah, bersilaturahmi. Amin. Dan cukup sekian, terima kasih Ustaz. Ya. Oke, assalamualaikum.